lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berdata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus harga. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berdata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu
sekali lagi ya. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan. Tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, Sebab Dia tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
sepanjang hidupku kau setia. Ayo jemaat saya. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, Ku nyanyi kebaikanmu oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berbicaralah. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini memang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, membangun kehidupan seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan apa yang menjadi tema di sepanjang bulan ini. Yakni tema bulan ini adalah living with no regret, atau hidup tanpa penyesalan. Dan di minggu yang kedua ini, kalau yang di minggu pertama kita belajar jalan yang menuju kepada kebahagiaan, di minggu yang kedua kita belajar jalan menuju hidup yang bijaksana, atau the path to wise living, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini ada suatu cerita, ini dongeng ya saudara ya, bukan kisah nyata ya. Tapi ini ceritanya menarik karena ini berhubungan dengan firman Tuhan yang mau disampaikan pada hari ini ya. Jadi ada satu kisah, ada seorang pemilik toko nih. Pemilik toko ini melihat di seberang tokonya itu ada toko baru. Nah, dia lihat di seberang itu ada toko baru, dan di toko yang baru ini saudara, ternyata menjual barang-barang yang sama dengan toko daripada sang pemilik toko. Jadi semisal nih kayak saya ini buka BPK, di seberang sananya ada orang jualan BPK. Nah, beberapa hari kemudian dia lihat rupanya toko yang di seberang itu yang jualannya sama dia, ternyata tokonya laris manis, lebih ramai daripada tokonya sendiri. Sehingga muncul apa biasanya Bapak Ibu? Muncul jengkel, muncul iri hati gitu. Waduh, udah buka toko yang sama, lebih ramai lagi, lebih laris lagi, sementara toko saya sepi. Muncul ada jengkel, ada muncul iri hati. Nah, beberapa waktu kemudian ketika ia berjalan di depan toko yang di seberang tokonya tadi, ketika ia berjalan,
Nah ketika ia berjalan, ia menemukan sebuah botol di depan toko, yang pemilik toko yang di seberang tokonya tadi itu. Dia menemukan sebuah botol. Karena botolnya ini unik, dia ambil. Rencananya mau dibuang, tapi karena botolnya ini unik, aduh sayang. Nah di ujung botolnya ini ada sumbatan. Dia lihat ada sumbatan. Dia cabutlah sumbatannya tersebut. Rupanya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Keluarlah jin, ya saudara ya. Keluarlah jin. Ku beri satu permintaan, kan gitu ya kan. Seperti yang iklan itu. Karena engkau sudah membebaskan aku ini udah terkurung ratusan tahun, sekarang aku sudah bebas. Ku beri satu permintaan, apapun yang engkau minta akan ku kabulkan. Hanya saja katanya, apa yang kau minta, pemilik toko yang di seberang ini, yang maksudnya yang sedang berada, mereka ada di depan itu, akan mendapatkan 2 kali lebih lipat dari apa yang kamu minta. Sejenak dia berpikir, kalau aku minta kekayaan, yang ini 2 kali lebih kaya daripada aku. Kalau aku minta tokoku laris, dia 2 kali lebih laris katanya. Aduh cilaka 12 ini. Kalau aku minta berarti ini rugi sama aku. Dia berpikir-pikir, kalau yang baik, yang seberang ini dapat 2 kali lebih lipat. Oh kalau begitu aku mau minta satu permintaan. Apa? Butakanlah mataku satu. Karena kalau mataku satu buta, maka pemilik toko yang di seberang sana dua-duanya buta. Satu permintaan yang kelihatannya sirdik, kelihatannya berhikmat, tetapi ini adalah suatu hikmat yang keblinger. Kenapa keblinger? Bukan hanya dia merugikan orang lain, tapi dia merugikan dirinya sendiri hanya supaya orang lain lebih susah. Itulah hikmat yang keblinger. Inilah hikmat yang keliru, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, berdasarkan cerita ini, Bapak Ibu, kita dapat mengambil kesimpulan, itulah hikmat duniawi. Itulah hikmat manusiawi yang bukan daripada Tuhan. Karena hikmat tersebut tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, malah merugikan dirinya sendiri, dan juga tidak mendatangkan kebaikan orang lain, malah mencelakakan orang lain. Itulah hikmat dunia ini, Bapak Ibu. Itulah hikmat manusiawi dari dunia ini. Dan hikmat yang seperti begitu bukanlah hikmat dari Tuhan. Amin. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, tentang hikmat ini, Bapak Ibu, dijelaskan bahwa hikmat itu bersumber, ada yang bersumber hikmat itu yang datangnya dari Allah. Tetapi hikmat itu juga ada hikmat yang bertentangan dengan hikmat dari Allah. Kalau yang tadi itu kira-kira yang mana saudara hikmatnya? Yang mana saudara? Yang mana saudara? Yang dari Allah atau yang bertentangan? Bertentangan. Puji nama Tuhan. Jangan saudara bilang hikmat dari Allah. Jangan. Tuhan itu tidak pernah mau mencelakakan kita. Amin. Kitanya sendiri. Karena kita pakai hikmat dunia, makanya kita mencelakakan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-18, hikmat tersebut disebut kalau yang dari Allah itu adalah hikmat yang dari atas. Lalu kalau hikmat yang berasal dari dunia itu dibilang hikmat yang dari dunia, yang bertentangan dengan Allah. Nah, di dalam Yakobus ini dijelaskan perbedaan kedua macam dari hikmat tersebut. Kalau hikmat yang dari Allah, yang dari atas itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Tetapi hikmat yang bertentangan dengan Allah, hikmat yang dari dunia ini bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Tentu kita semua harapannya di sini memiliki hikmat yang dari Allah. Amin. Amin saudara, yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita
yang mendatangkan kebaikan bagi orang. Amin. Atau ada di sini yang mau hikmat dari dunia? Tidak ya Bapak Ibu ya. Tentu harapannya kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Itu yang kita pelajari di minggu yang lalu Bapak Ibu, bahwa kalau kita mempunyai hikmat, hikmat itulah yang minggu lalu kita pelajari, itu yang membuahkan kebahagiaan. Kalau hikmat itu bermanfaat bagi diri kita, tentu membuahkan kebahagiaan. Amin. Hikmat yang kalau kita belajar minggu lalu itu yang melampaui pengetahuan dan melampaui sekedar pengertian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita itu dapat memperoleh hikmat. Hikmat yang sangat kita perlukan tersebut. Bagaimana? Kalau kita hanya mengetahui manfaat dari hikmat, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana memperoleh hikmat tersebut, maka tidak ada gunanya Bapak Ibu. Sama seperti begini, kalau saudara punya orang tua atau kenalan atau saudara yang sesak napas, saudara memiliki pengetahuan, oh kalau orang sesak napas ini harus dikasih oksigen, betul? Tetapi saudara tidak memperoleh pengetahuan atau tidak mempunyai pengetahuan bagaimana memperoleh oksigen tersebut, maka pengetahuan tadi sia-sia. Kalaupun saudara tahu, oh ya ini harus ditolong pakai oksigen, tapi kalau saudara tidak peroleh oksigennya, ada gunanya nggak pengetahuan saudara? Ada gunanya tidak? Demikian juga kalau kita pun, oh hikmat itu mendatangkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan. Tapi kalau enggak kita peroleh, enggak ada gunanya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat memperoleh hikmat yang sangat kita perlukan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau hormati firman Tuhan, dan kita mau baca secara bergantian. Amsal pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 11. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8, nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama ya. Saya duluan memulai. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa menegur orang fasik mendapat celah. Bapak Ibu 1, 2, 3. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ayat 10 Bapak Ibu. Kita baca ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Terima kasih. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu, di sana itu disampaikan tentang permulaan atau sumber daripada hikmat itu. Dan bukan hanya itu saja, di ayat ini juga dijelaskan bagaimana agar hikmat yang ada pada diri seseorang itu semakin bertambah-tambah. Di ayat ini juga disampaikan tentang manfaat daripada hikmat, sebagaimana yang diutarakan di ayat yang 11. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, kalau orang yang berhikmat, umurnya itu akan diperpanjang dan tahun-tahun hidupnya itu ditambah. Nah, minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, kalau kita memiliki hikmat, Tuhan janjikan umur kita panjang. Ingat, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Itu yang ada atau yang diperoleh orang yang hidupnya berhikmat. Nah, Bapak Ibu, tentang umur ini penting Bapak Ibu. Kalau umurnya panjang tapi hidupnya tidak mulia, maka tidak ada artinya umur panjang, betul? Kalau umurnya panjang tapi kehidupannya di mana? Di penjara.
Maka umurnya yang panjang itu tidak mendatangkan sesuatu yang manfaat. Oleh karena itu kalau saudara berulang tahun, lagunya gimana? Panjang umurnya serta mulia. Kan apa? Harapannya orang yang panjang umur hidupnya mulia. Kalau panjang umur tapi hidupnya tidak mendatangkan satu hal yang bermanfaat, maka nggak ada artinya, Bapak Ibu. Nah, supaya umur yang panjang ini adalah hidup yang mulia, di sanalah diperlukan hikmat. Amin. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh hikmat tersebut? Dengan menelaah ayat yang baru kita baca ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hikmat tersebut yang dari Allah tersebut itu berjalan seiring dengan yang pertama, sikap takut akan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, sikap takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentang hal ini diutarakan di ayat yang ke-10. Bagaimana kaitannya hikmat itu dengan sikap takut akan Tuhan? Saya meminta dulu Bang Melki berdiri baca dengan suara nyaring dan keras untuk kita semua dengar. Ayat yang ke-10 baca Bang, tolong. Amin. Terima kasih, tepuk tangan tuh Bang Melki. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Minggu lalu kami bahas ini di kesan ya, dijawab oleh Pak Siombing. Gimana cara memperoleh hikmat? Takut akan Tuhan. Sebagaimana yang diutarakan di ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu, tentang takut akan Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan kata takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan? Tentang hal ini kita perlu menyadari, dan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau kita baca di Amsal 9 ayat 10 ini, takut akan Tuhan itu adalah permulaan atau sumber daripada hikmat. Ini sangat penting, sampai segitu pentingnya kita dapat menemukan kata-kata yang hampir sama di beberapa catatan bagian Alkitab yang lain. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, saya minta dulu Pak Rizky Marbun berdiri dulu, baca dulu firman Tuhan ini dengan suara nyaring dan keras. Tunjukkan PMM, laki-laki sejati. Silakan Pak. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Pak Marbun ya. Puji nama Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Di Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28. Lalu Pak Andreas minta tolong baca Mazmur pasal yang 111 ayat yang ke-10. Berdiri Pak, tolong baca dengan suara nyaring dan keras, tunjukkan PMM. Terima kasih Pak, silakan dulu berikan tepuk tangan untuk Pak Andreas. Nah, ini saudara bisa lihat di dua catatan bagian Alkitab ini tentang pentingnya takut akan Tuhan dan kaitannya dengan hikmat. Nah, yang terakhir, Bobo Jasin minta tolong dulu berdiri baca dengan suara nyaring dan keras Amsal 1 ayat 7, tunjukkan PMM yang sejati. 1, 2, 3. Nampak Bobo? Amsal 1 ayat 7. Haleluya, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Bopo ya. Di sini saudara bisa lihat, ini selain dari Amsal yang tadi pasal yang 9, di catatan Alkitab lain ini disampaikan berulang kali. Itu kalau disampaikan berulang kali itu artinya penting, betul? Kalau saudara mengulang-ulang perkataan kepada anak saudara, ingat, 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 itu tandanya penting. Dan hal yang sama ini Bapak Ibu, ini sangat penting kata takut akan Tuhan ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa itu takut akan Tuhan? Nah menurut Kamus
Merriam-Webster ya, fear atau takut itu adalah unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. Yang artinya perasaan tidak nyaman dan yang sering kali terasa kuat yang disebabkan oleh karena kesadaran atau sikap bersiap-siap terhadap bahaya. Hal inilah yang mendasari orang takut berjalan seorang diri di jalan yang gelap dan sepi. Kenapa? Takut kalau nanti jalan malam hari ada bahaya yang datang mengancam, entah orang yang bersembunyi, entah pembegal gitu ya. Jadi muncul ketakutan karena ada sesuatu atau bahaya yang sedang menanti ya, bersiap-siap begitu. Hal ini juga yang mendasari orang takut berpergian dengan pesawat udara. Ada nggak yang takut? Ada yang takut, saudara. Kenapa? Aduh, kalau nanti naik pesawat, kalau naik mobil, kalau mobilnya rusak bisa parkir di pinggir jalan. Kalau pesawat rusak mau parkir di mana? Kan gitu. Pasti kacau 12 segala macam. Jadi nggak maulah. Lebih baik saya naik mobil saja. Saya nggak mau naik pesawat, takut. Nanti kalau pesawatnya rusak mesin jatuh. Nah, ini adalah takut menurut kamus Merriam-Webster. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah takut akan Tuhan seperti yang disebutkan dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 ini adalah sama seperti perasaan takut yang dijelaskan oleh kamus Merriam-Webster yang contohnya tadi disampaikan? Apakah takut yang demikian yang dimaksudkan Amsal 9 ayatnya yang ke-10? Apakah yang demikian? Jawabannya Bapak Ibu, tentu bukan. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu bukan. Apakah saudara takut kepada Tuhan karena Tuhan akan membahayakan saudara? Apakah saudara takut karena Tuhan itu mungkin seperti hewan buas yang siap-siap mau menerkam saudara? Tentu tidak. Takut akan Tuhan bukanlah seperti yang dimaksudkan kata takut oleh Merriam-Webster tersebut, Bapak Ibu. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan kalimat takut akan Tuhan? Nah, seorang hamba Tuhan, seorang penulis yang terkenal yang bernama A.W. Tozer dalam bukunya Whatever Happened to Worship, dia mengatakan seperti begini, Bapak Ibu. The fear of God is astonished reverence. Yang artinya takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya, rasa hormat yang luar biasa. Jadi takut akan Tuhan bukanlah seperti pengertian kata takut karena ada suatu bahaya yang sedang siap-siap mengancam diri kita, bukan. Tetapi kata takut akan Tuhan itu adalah suatu rasa hormat yang luar biasa. Sedemikian luar biasanya rasa hormat tersebut sehingga tidak ada kata lain yang dapat menggambarkannya kecuali kata takut. Hal inilah yang dapat kita lihat contohnya pada kehidupan anak-anak yang berada di wilayah budaya ketimuran seperti kita. Kalau di wilayah barat, ya, seperti kota-kota tertentu di Amerika, anak-anak kecil itu mereka bisa memanggil nama orang tuanya dengan nama panggilan waktu kecil. Hi John, hi Bill, it's okay, no problemo gitu. Tapi coba anak Anda panggil nama Anda, berani tidak? Berani tidak panggil? Mohon maaf, hai Andreas gitu ya kan, si Rafael. Apa kamu bilang? Berani gitu. Kenapa? Karena di dalam budaya timur kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Amin. Menghormatinya supaya timbul rasa segan, ya. Sehingga tidak dengan sembarangan memanggil nama orang tua tersebut.
Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang sama lah Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Rasa takut yaitu penghormatan yang mendalam kepada Tuhan. Dan ini juga yang akan mengakibatkan orang menghargai karena rasa hormat. Sehingga orang akan menghargai dan menaati firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Sama seperti ketika orang tua, karena anak tersebut menaruh hormat kepada orang tuanya, maka apa yang disampaikan oleh orang tuanya, anaknya akan menghargai dan melakukannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, penghargaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan inilah yang akan mengakibatkan orang hidup secara berhikmat. Saya ulangi, penghargaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan inilah yang mengakibatkan orang hidup secara berhikmat, yang dilukiskan dengan kata takut akan Tuhan. Tentang hal tersebut di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Anggi dulu anak mudamu dibaca dulu Nggi. Tolong baca dengan suara yang kuat dan nyaring. Tunjukkan suaramu yang kuat itu Nggi, ya. Ayat 4 ayat 5 silakan. Lanjut ayat ke-6. Dan oke, terima kasih. Dikatakan di sana, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Itulah penghargaan dan penghormatan terhadap firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi kebijaksanaan. Itulah yang akan membuat dirimu berhikmat. Jadi takut akan Tuhan yang dimaksud adalah rasa penghormatan, penghargaan yang setinggi-tingginya, sehingga kita akan tunduk dan takluk mentaati apa yang Ia sampaikan. Dengan demikian hidup kita berhikmat. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Hal yang sama saudara, kalau saudara berobat kepada seorang dokter. Siapa di sini yang sering ke dokter? Siapa? Nggak pernah, puji Tuhan. Kita kalau nggak pernah ya sehat berarti kita. Kalau saudara biasa ke dokter, apa yang biasa dokternya lakukan? Memeriksa, tanya keluhannya. Habis itu apa yang diberikan? Nasihat dan resep, saudara. Betul? Nasihat dan resep. Kalau saudara menghormati, menghargai sang dokter, maka apa kata-kata yang dinasehatkan, saudara akan melakukannya. Jadi kalau misalnya dokter bilang, Bu, ibu ini udah tinggi kali gulanya, jangan lagi ya makan yang begini. Kalau saudara melakukan nasihat sang dokter, saudara orang yang berhikmat. Tapi kalau saudara bilang, bagus memang nasihat dokter itu, tapi nggak usahlah dilakukan. Aku mau makan semuanya aja, aku mau bebas semuanya. Saudara berhikmat atau tidak berhikmat? Tidak berhikmat. Sesederhana itu saudara. Kalau saudara menghargai, menghormati nasihat tersebut, saudara akan melakukannya dan saudara berhikmat. Tapi kalau Anda tidak menghargai, tidak menghormati nasihat tersebut, malah mengabaikannya, Anda tidak berhikmat. Jadi yang sama juga tentang firman Tuhan Bapak Ibu. Hikmat yang dari Tuhan itu adalah kalau kita menghargai, menghormati nasihat firman Tuhan. Kalau kita menghargai, menghormati dan melakukannya dengan taat, itulah hikmat yang sesungguhnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua,
Yang kedua, yang pertama tadi sikap takut akan Tuhan, yang kedua sikap rendah hati. Katakan bersama dengan saya, sikap rendah hati. Kenapa penting? Karena orang yang tinggi hati atau congkak tidak akan menghormati Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang congkak atau orang yang tinggi hati menghormati Tuhan? Tidak mungkin. Sekali lagi, ya, orang yang tinggi hati atau congkak hati tidak akan mungkin menghormati Tuhan. Itu sebabnya kesombongan tidak akan pernah berjalan seiring dengan hikmat. Gak akan pernah. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati tidak akan mungkin berjalan seiring dengan hikmat. Kecongkakan dan sikap yang tidak berhikmat inilah yang kalau saudara berulang kali ini cerita ini diceritakan Bapak Ibu. Saudara masih ingat tentang kejadian kapal Titanic? Kapal yang di masa itu merupakan kapal yang paling canggih lah, paling mutakhir lah, paling keren lah, paling cepat ini. Ini diagung-agungkan, ditinggi-tinggikan, disombongkan. Ini bahkan ini ya salah satu pegawainya, ya pegawai pemilik daripada kapal Titanic ini, White Star Line perusahaannya, dia berkata gini, not even God himself could sink this ship. Bahkan dia bilang Tuhan sendiri pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini, katanya. Woi, saking congkaknya, saking tinggi hatinya, saking sombongnya. Nah, karena dikatakan yang begitu, kapten daripada kapal Titanic ini, kalau saudara berulang kali dengar ceritanya, si Edward Smith, meyakini dengan betul. Sehingga kapal Titanic yang paling hebat, paling canggih, paling mutakhir itu, ditancap gas. Padahal waktu melewati ya Samudra Atlantik itu banyak kapal-kapal yang udah lewat di situ bilang, jangan kencang-kencang. Di sini tuh banyak gunung esnya. Kalau kamu terlalu kencang, kamu nanti nabrak gunung es yang ada di lautan itu, nanti kapalmu tenggelam. Enggak. Orang udah dibilang Tuhan sendiri gak akan mampu menenggelamkan kapal ini, ya kan? Gak usah dengar, tancap gas saja. Kan sombong kan? Dari nasihati tak mau dengar kan? Sombong. Nah, seperti yang saudara tahu lah kisahnya. Apa yang terjadi? Kapal Titanic menabrak gunung es. Sebagai akibat, lambung daripada kapal tersebut robek. Saudara tahu berapa korban jiwanya? 1.500 orang lebih. Hanya karena apa? Karena hanya apa? Congkak. Sudah dinasehati, tidak mau mendengar. Tidak ada rendah hatinya gitu ya. Sehingga sebagai akibat tenggelam. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, orang bilang begini, kapal Titanic itu nggak tenggelam itu bukan hanya karena sekedar gunung es, tetapi karena kesombongan dari sang pemilik dan sang kapten kapal tersebut. Jadi sombong itu bukan hanya karena itu, tapi karena sang pemilik yang Tuhan sendiri tidak akan mampu menenggelamkan. Sombong kali saudara ya. Pada akhirnya kita tahu ceritanya. Nah, oleh karenanya di dalam Amsal yang pasal yang ke-9 di ayat yang ke-7 sampai 8 tadi ditulis sebagai berikut. Satu orang dulu baca, Bang Melki dulu baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Bang. Ya, baca Bang, kuat suaranya nyaring. 1, 2, 3. Nah, di ayat yang ke-7 kalau saudara baca, saudara lihat tuh saya kasih tanda kuning di sana Bapak Ibu, di ayat yang ke-7, orang yang pencemooh itu pada dasarnya adalah orang yang congkak. Amin. Karena orang yang seperti itu akan mencemooh,
atau akan meremehkan nasihat dan teguran yang disampaikan kepadanya. Bukan hanya itu, di ayat yang ke-8 dikatakan orang yang congkak, yaitu seorang pencemooh, akan membenci orang yang menegur atau menasehati dirinya. Itulah orang yang sombong, itulah orang yang congkak, itulah orang yang tinggi hati, sehingga ketika dinasehati dicemooh, ketika diberikan nasihat dibenci. Kenapa? Kesombongan, kecongkakan, dan tinggi hati. Oleh karenanya hikmat itu tidak akan pernah berjalan seiring dengan yang namanya kecongkakan, tinggi hati atau kesombongan. Tidak akan pernah, Bapak Ibu. Singkat kata, sebagaimana yang ditulis dalam Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua. Bang Dani dulu baca dengan suara nyaring dan keras, Bang. Ayat yang kedua, 1, 2, 3, ya. Haleluya. Di sana dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, kesombongan tiba, kecongkokan tiba, tiba juga cemooh. Karena udah merasa sombong, merasa tinggi hati, merasa mampu, merasa bisa. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang tidak berhikmat atau pencemooh itu adalah orang yang angkuh. Orang yang demikian itu akan semakin bertambah bebal, kalau Alkitab katakan. Sedangkan orang yang berhikmat, yakni orang yang rendah hati, itu akan semakin berhikmat. Nah sekarang yang ketiga, terakhir, ini enak nih kalau udah terakhir ini saudara ya. Sikap haus terhadap didikan Tuhan. Jadi hikmat yang dari Allah itu berjalan seiring dengan sikap takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Lalu dengan sikap yang rendah hati. Yang ketiga, sikap haus terhadap didikan Tuhan. Nah, sikap ini, sikap haus ini Bapak Ibu terhadap didikan Tuhan, itu merupakan perpaduan. Perpaduan apa? Antara sikap menghormati Tuhan dan juga sikap rendah hati. Ini perpaduan, mixnya, campurannya saudara. Ini campuran yang sempurna ini. Orang yang menghormati Tuhan dan rendah hati akan haus terhadap didikan Tuhan, dan pada gilirannya ia akan menjadi orang yang semakin berhikmat. Nah sikap yang seperti inilah yang diutarakan dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya minta dulu yang belum membaca, Mama Justin dulu lah, tolong baca dengan suara nyaring dan keras Mama Justin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Nah di ayat ini disampaikan Bapak Ibu, orang yang bijak atau orang yang berhikmat itu akan haus terhadap didikan, sehingga ketika nasihat-nasihat disampaikan, dia wow, saya siap, saya mau melakukannya. Nah pentingnya kehausan terhadap hikmat ini diutarakan oleh Sokrates. Yang bersangkutan ini seorang filsuf Yunani klasik yang sangat legendaris nih, kalau saudara belajar filsafat pasti selalu ada namanya ini, Sokrates ini ya. Nah satu kali ada seorang anak muda yang datang menemui dirinya ini, seorang filsuf ini. Anak muda tersebut berkata begini, ini Sokrates ini badannya kekar nih, terkenal filsuf berbadan kekar, suka olahraga mungkin ya saudara ya. Nah dia bertanya begini kepada Sokrates, dia datang kepada Sokrates, lalu Sokrates tanya kepada anak muda tersebut, apa yang kau inginkan? Kepada anak muda tersebut. Nah anak muda tersebut menjawab, oh Sokrates yang agung, aku datang kepadamu untuk mendapatkan hikmat.
Nah, tanpa banyak bicara, Sokrates ini mengajak anak muda tersebut ke pantai. Dan sampai di pantai masuk ke air laut. Masuk mereka sama-sama berendam ke air laut sampai ketinggian airnya itu udah sedada. Ya, udah sedada. Lalu ditanya sama Sokrates setelah mereka masuk ke air laut tadi ya, sampai ketinggiannya sedada ini. Ditanya lagi sama Sokrates gini, apa yang engkau inginkan? Si anak muda tadi menjawab lagi, ya Sokrates yang bijak, aku itu menginginkan hikmat. Tanpa berkata apa-apa, si Sokrates mencengkam bahu anak muda tersebut, lalu langsung ditenggelamkan ke dalam air, saudara. Dimasukkan ke dalam air. Anak muda tersebut meronta-ronta. Nah, setelah 30 detik dikeluarkan dari air tersebut. Tentu kalau orang udah 30 detik di dalam air, saudara tahu ya apa sih kecapeannya, saudara ya. Nah, setelah dikeluarkan tadi ya, ditanya lagi anak muda tadi, masih ditanya pertanyaan yang sama. Sokrates si anak muda tadi ditanya gini sama Sokrates, anak muda, apa yang engkau inginkan? Pemuda yang masih bingung kan, loh kok tadi aku jawab hikmat kok ditenggelamkan ini. Tapi karena memang itu tujuannya, dia bilang lagi, aku minta hikmat dia Sokrates yang mulia. Langsung lagi dicengkram, ditenggelamkan lagi ke dalam air laut tersebut. Kali ini bukan 30 detik saudara, 40 detik lebih lama sih kita saudara ya. Sehingga dia megah-megah gitu ya. Ini badannya kekar saudara, tentu bisa menenggelamkan orang ya. Kalau saya mungkin nggak bisa saudara ya. Ini kekar. Sehingga anak muda tersebut tenggelam. Kemudian 40 detik kemudian dia biarkan anak muda tersebut keluar dari air. Setelah keluar dari air dengan napas yang, Sokrates bertanya lagi, anak muda, apa yang engkau inginkan? Si anak muda masih menjawab, aku minta hikmat. Langsung ditenggelamkan lagi saudara. Belum selesai memberikan jawaban, udah langsung ditenggelamkan lagi ke dalam air. Kali ini enggak 40 detik saudara, 45 detik tenggelamkan dalam air. Sehingga kemudian setelah 45 detik saudara kebayang nggak? Saudara nanti coba ini 30 detik saudara dalam air, habis 40 detik, habis 45 detik, ya kan? Pasti gitu keluar dari air udah kekurangan oksigen saudara. Nah, sementara si anak muda ini dalam keadaan sempoyongan karena kehabisan napas, Sokrates bertanya lagi nih. Sekarang ditanya gini, anak muda, apa yang engkau inginkan? Nah, anak muda ini sekarang menjawab dengan sisa-sisa yang ada pada dirinya, tenaga yang ada pada dirinya, bilang, udara. Aku perlu udara katanya. Lalu si Sokrates menjawab seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Dia akhirnya Sokrates tersenyum dengan lebar sambil menepuk bahu si pemuda. Dia berkata gini, ya, kalau engkau menginginkan hikmat seperti engkau memerlukan udara, barulah engkau memperolehnya. Saya ulang, ini kalimatnya menarik saudara. Kalau engkau menginginkan hikmat seperti engkau memerlukan udara, barulah engkau memperolehnya. Dengan bertindak seperti itu, Sokrates itu bermaksud mengajar bahwa kalau anak muda tadi, kalau ia sungguh-sungguh menghargai hikmat seperti ia menghargai pentingnya udara, barulah ia akan memperoleh hikmat itu. Sama seperti dia menghargai udara yang sangat ia perlukan, kalau ia sungguh-sungguh menghargai hikmat seperti itu, baru dia akan memperolehnya. Ini luar biasa, ini menarik ini saudara Bapak Ibu ya. Nah, memang hanya apabila orang menghargai hikmat, sama seperti anak muda tadi yang sangat menghargai udara, hanya apabila orang menghargai hikmat sehingga bersikap haus terhadap didikan Tuhan, baru ia akan memperoleh hikmat tersebut.
Saudara, Bapak, Ibu, kita semua di tempat ini, hikmat Tuhan itu berlimpah. Amin. Hikmat Tuhan itu berlimpah-limpah. Tetapi tidak semua orang memperoleh hikmat itu. Saya ulangi, hikmat Tuhan itu berlimpah-limpah, amin. Tetapi tidak semua orang memperoleh hikmat itu. Kenapa? Karena orang yang menghargai, yang mencari dengan sungguh-sungguh, yang akan memperoleh hikmat itu. Amin. Amin, saudara. Kalau kita tidak mencari menghargainya seperti si anak muda tadi pada akhirnya, wah, udara yang sangat saya perlukan. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan memperoleh hikmat itu. Haleluya. Haleluya, amin. Itulah sebabnya penghargaan terhadap hikmat dan rasa haus terhadap didikan firman Tuhan ini yang diutarakan dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Betapa berharganya ya, hikmat ya, perhargaan terhadap hikmat dan rasa haus terhadap didikan Tuhan. Di sana dikatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kalau orang menghargai hikmat tersebut, rasa haus terhadap didikan Tuhan tersebut, ini seperti yang di ayat yang 8 ayat 10 sampai 11 ini, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita pasti akan memperoleh hikmat itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Nah, singkat kata, orang yang haus dan menghargai didikan Tuhan, yaitu didikan yang ia sampaikan melalui firman-Nya, itulah yang akan menjadikan orang berhikmat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hikmat itu diberikan kepada orang yang haus, orang yang menghargai, dia akan memperoleh hikmat tersebut. Tapi kalau ada orang tidak merasa perlu atau sombong, congkak, tinggi hati, dia tidak akan memperolehnya. Tidak akan memperolehnya. Karena hikmat tidak pernah berjalan seiring dengan kesombongan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, oleh karenanya kalau ada ungkapan yang ini sangat terkenal, a wise person knows that he knows nothing. Dia berkata, seorang yang berhikmat mengetahui bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Ini cukup tepat. Orang yang berhikmat itu dia dengan rendah hati, tidak dengan kesombongan. Dia mengatakan, ya memang saya ini perlu banyak belajar, saya ini tidak tahu banyak hal, sehingga dengan rasa hormat saya menerima kebenaran ini. Dan di atas itu dia menghargai ini nasihat yang sangat penting. Firman Tuhan ini adalah sangat penting. Itu orang yang berhikmat. Haleluya. Haleluya. Amin. Orang yang berhikmat bukan orang yang tinggi hati, yang sombong, yang congkak, tidak. A wise person knows that he knows nothing. Orang yang berhikmat tahu bahwa ia nggak mengetahui apa-apa. Karena saya nggak tahu apa-apa, saya mau mendengar. Karena saya nggak tahu apa-apa, saya mau mengerjakan, saya mau menghargai, saya menghormati. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Orang yang berhikmat, ya, ini janji firman Tuhan ya. Orang yang berhikmat bukan saja ia tidak bersikap takabur, tapi orang yang bersifat hikmat juga akan hidup dalam sikap rendah hati. Dia juga akan menghargai dan mengasihi firman Tuhan yang memberikan hikmat kepada dirinya.
Itulah hikmat yang pada akhirnya di ayat di 11 ditulis, sebab karena aku, maksudnya karena hikmat yang daripada Tuhan itu ada dalam diri orang tersebut, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Inilah hidup yang berbahagia, inilah hidup yang bijaksana, inilah hidup yang menjadi berkat. Ingat, hikmat yang dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hikmat dari dunia mencelakakan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Tentu kita mau punya hikmat yang dari Tuhan, amin. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia, amin. Hidup yang bijaksana, amin. Yang mendatangkan manfaat, sehingga kehidupan kita nanti kalau di penghujung, aduh, hidupku ini sudah kuhidupi dengan bermakna sehingga aku hidup tanpa penyesalan. Jangan nanti sampai kamu di ujung usia banyak kali penyesalanku. Kenapa? Karena umurku yang ada tidak kupergunakan untuk melakukan hal-hal yang mulia. Sehingga di sepanjang kehidupanku, umurku yang panjang ini, yang sia-sianya yang kukerjakan, sehingga di akhir kehidupan ini menyesallah aku. Jangan sampai kayak gitu, saudara. Menyesal. Kenapa? Karena umurnya yang ada di Tuhan taruhkan, hidupnya tidak bermanfaat, tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri maupun juga bagi orang lain. Nah, sebelum mengakhiri, wah ini puji Tuhan nih saudara, saya cepat nih sekarang ya kan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan ini yang menjadi pertanyaan perenungan kita. Sudahkah saudara hidup dalam hormat dan takut kepada Tuhan? Takut, bukanlah takut karena bahaya yang mengancam dari Tuhan, bukan. Tapi takut karena apa? Hormat, menghargai, sama seperti orang tua yang hormat, anak kecil yang hormat dan menghargai orang tuanya. Yang kedua, sudahkah saudara di dalam kerendahan hati bersikap haus terhadap kitab suci? Oh ya, saya ini nggak tahu apa-apa, saya orang yang tidak mengerti, saya perlu tuntunanmu Tuhan. Adakah itu dalam hidup kita? Atau kita bilang, udah tahu aku banyak Alkitab ini, nggak usah lagi kau ajar-ajari, aku lebih banyak tahu, nggak usah kau nasihat-nasihati. Lebih banyak aku makan garam dunia ini, jadi nggak usah kau nasihati. Apakah kita sikapnya seperti itu? Nah, mari kita merenungkan Bapak Ibu, sudahkah kita hidup dalam kerendahan hati, bersikap haus terhadap kitab suci, yaitu firman Tuhan yang memberi hikmat, yang menuntun orang kepada keselamatan dan melalui iman kepada Yesus Kristus. Sudahkah kita? Hikmat Tuhan sediakan berlimpah-limpah, amin. Tetapi hanya orang yang menghormati dan menghargai yang memperolehnya dengan sikap takut akan Tuhan, dengan sikap rendah hati, dengan sikap haus akan didikan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat sehingga umur kita yang panjang menjadi seperti lagu, panjang umurnya serta mulia. Jangan panjang umurnya hidupnya nah, jangan ya saudara ya. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar tentang hikmat. Hikmat yang dari Tuhan, dan kami membandingkannya dengan hikmat yang dari dunia ini. Kalau hikmat yang dari dunia ini adalah merugikan diri sendiri dan mencelakai orang lain, tetapi hikmat dari Tuhan itu adalah mendatangkan berkat manfaat bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Kami perlu hikmat Tuhan supaya hidup kami bijaksana. Tentu dalam itu semua kami sudah belajar untuk memperoleh hikmat Tuhan. Kami perlu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan lebih dari apapun, sehingga tidak ada kata yang sanggup lagi melukiskan selain takut akan Tuhan.
Karena dari sikap menghargai dan menghormati itu, dengan penuh kerendahan hati, dan kami siap untuk dididik, untuk dibina oleh kebenaran firman-Mu, maka kami memperoleh hikmat-Mu yang berlimpah-limpah itu ya Tuhan. Hikmat yang kami percaya akan membawa kami kepada jalan yang penuh bahagia. Hikmat yang kami percaya akan menuntun kehidupan kami kepada jalan kebijaksanaan, yang pada akhirnya kami akan hidup di dalam hidup yang bermakna, yang bermanfaat. Bukanlah hidup yang dipenuhi dengan penyesalan, hidup yang dipenuhi dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Tuhan, berulang kali kami mendengar bahwa hidup kami hanya satu kali di dunia ini. Waktunya pun kami tidak tahu kapan waktu kami. Tapi biarlah hidup kami yang satu kali ini saja, bukan dua kali apalagi berkali-kali, yang satu kali ini saja menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang bermakna, hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, hidup yang bermanfaat bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi anak kami, bagi orang lain, bagi dimanapun masyarakat yang ada kami jumpai Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Haleluya. Amin.